Salam planters, salam tandan berduri. Oke, kembali lagi bersama saya Bang Har. Hari ini masih seputaran tentang sawit. Salah satunya hari ini adalah tentang sawit Indonesia, di mana ada satu varietas yang paling terkenal, yang populer, itu dari tahun 90-an mungkin ditanam sampai sekarang. Itu varietas ini itu dikenal dengan nama varietas Marihat. Ini sangat terkenal. Ini varietas yang akan saya bahas hari ini itu berasal dari nama lokasi tempat penelitian dan pengembangannya sendiri, yaitu di Marihat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam pengembangan varietas ini diawali oleh program dari pemerintah Indonesia sendiri untuk mengembangkan dan meneliti varietas sawit unggul di tahun 1970-an. Kemudian dilanjutkan dengan didirikannya Balai Penelitian Tanaman Palma Sawit itu pada tahun 1975 di Marihat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kemudian lanjut lagi ke program penelitian dan pengembangan varietas sawit unggul dilakukan itu pada tahun 1980 sampai 1990-an oleh tim penelitian tanaman palma sawit melalui persilangan antara sawit Afrika Elais guinensis itu sebagai indukan betina dan sawit Amerika Selatan Elais oliveira sebagai indukan jantan. Pemilihan kedua indukan ini dalam proses pengembangan varietas sawit unggulan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di mana diharapkan nanti produktivitas tinggi diharapkan dapat diturunkan oleh indukan betina tadi dari Elais guinensis tadi. Kemudian rendemen atau kadar minyaknya tinggi, itu diharapkan diturunkan dari indukan jantan atau sawit Amerika atau Elais oliveira. Dan kemudian adalah ketahanan terhadap penyakit yang diharapkan diturunkan dari indukan jantannya Elais oliveira itu tadi. Untuk varietas Marihat ini sendiri setelah disilangkan atau dikembangkan memang menghasilkan varietas seperti yang diharapkan tadi di awal persilangan tadi, di mana untuk produktivitas yang dihasilkan dari varietas Marihat ini sendiri cukup tinggi, di mana dari 1 hektar varietas Marihat ini ditanam itu menghasilkan 6 hingga 8 ton TBS per tahunnya. Kemudian untuk rendemen minyak sendiri dari varietas Marihat ini berdasarkan hasil uji lab sebesar 24 hingga 30% rendemen minyaknya. Kemudian dari varietas ini sendiri juga memiliki ketahanan terhadap serangan hama penyakit, yaitu penyakit Ganoderma dan Fusarium. Untuk varietas Marihat ini sendiri juga sangat cocok ditanam untuk daerah tropis dan subtropis seperti Indonesia ini, ya. Dan juga varietas Marihat ini dapat ditanam di daerah yang berbukit atau bergelombang dengan kondisi berpasir atau juga berbatu kecil-kecil. Hal ini disebabkan karena akar dari varietas Marihat ini sendiri memiliki sistem perakaran yang kuat. Jadi dia itu penetrasinya itu masuk ke dalam itu lebih jauh gitu. Jadi sangat cocok untuk daerah berbukit, berpasir atau berbatu kecil-kecil. Selain itu juga untuk varietas Marihat ini sendiri juga sangat toleran terhadap kekeringan. Jadi untuk daerah yang curah hujannya rendah itu dalam 1 tahun itu, jadi dia cocok untuk Marihat sendiri atau daerah dataran tinggi. Makanya untuk daerah bergelombang atau berbukit dataran tinggi itu sangat cocok untuk varietas Marihat ini sendiri untuk ditanam. Kemudian secara umum varietas Marihat ini sendiri memiliki ciri yang bisa kita lihat sendiri. Seperti depan-depan ini merupakan varietas Marihat yang kita punya, yang ditanam di tahun 2002. Sekarang 2025, itu berarti 23 tahun sudah varietas ini kita tanam di sini. Jadi ciri umumnya itu adalah pokoknya ini lebih tinggi dari varietas yang lain, dimana ketinggiannya itu bisa sampai 17 meter.
untuk varietas Marihat ini. Jadi varietas Marihat ini dikenal dengan pokoknya yang tinggi. Kemudian untuk pelepahnya sendiri itu sekitar 5 hingga 7 meter. Jadi panjang pelepahnya itu tidak terlalu panjang juga, sedang. Jadi ini sangat cocok untuk yang mau tanam untuk SPH sekitar 140 sampai 140 maksimal, itu dengan jarak tanam 7 kali 9 meter. Jadi untuk SPH dalam 1 hektar itu 140 pokok, itu Marihat ini cocok untuk ditanam. Jadi dengan jarak tanam 7 kali 9 atau 6 kali 8 cocok ini. Kemudian nanti untuk ciri buahnya kita akan kasih lihat. Sebelum itu kita akan kasih contoh di sini tanaman Marihat kita. Kenapa kita pakai Marihat di sini? Dari segi kondisi lahannya. Yang tadi dimana untuk varietas Marihat ini sangat cocok untuk daerah berbukit atau bergelombang. Nah, di sini kita pas ini tempat areal blok panennya ini adalah tempat yang berbukit dan bergelombang. Jadi sebelum kita akan melihat ciri utama atau ciri umum khusus yang dimiliki oleh Marihat ini, kita akan kasih lihat contoh tempat kita, kenapa kita harus menggunakan Marihat. Oke. Jadi bisa dilihat sendiri ini untuk area kita di sini, penanaman Marihatnya itu sendiri ini berbukit dan bergelombang. Jadi bisa dilihat ini, nah seperti ini. Jadi ini kita tanam Marihat di sini karena kita mempunyai topografi yang seperti ini. Nah, jadi kita mengikuti saran. Nah, ini topografinya. Jadi lereng-lereng berbukit seperti ini, bergelombang. Jadi kita tanam Marihat seperti ini. Karena bisa dilihat, jadi selain dia juga tahan terhadap kekeringan di dataran tinggi seperti ini, juga karena akarnya tadi yang penetrasinya masuk ke dalam itu jauh lebih, jadi sangat bagus untuk daerah seperti ini. Nah, jadi tahan, tidak tumbang pohonnya. Nah, jadi ini pohon Marihat kita umur 23 tahun, masih produktif. Kita belum ada rencana untuk replanting, masih kemungkinan 2 tahun lagi lah baru ada rencana replanting. Jadi ini masih produktif pokoknya. Oke, dari pohon Marihat itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita akan kasih lihat contoh tanah kita di sini nanti. Nah, contoh tanah kita di sini itu, nah ini berpasir, lihat sini. Tanah kita di sini itu berpasir. Jadi ini kita menggunakan Marihat karena memang di sini kondisi tanahnya berpasir di sini. Jadi ini sangat cocok, sesuai dengan spesifikasi kalau mau tanam Marihat. Kemudian untuk buah Marihat itu sendiri, saya akan kasih contoh. Ini buah Marihat yang kecil. Jadi untuk buah Marihat itu sendiri itu memiliki ciri yang unik, dimana buahnya itu agak meninggi atau memanjang, dan dia berbentuk agak mengerucut ke atas seperti ini. Nah, ini dia agak mengerucut ke atas seperti ini. Jadi ini adalah salah satu contoh buah Marihat. Jadi 23 tahun ini masih produktif, dan ini merupakan contoh buah Marihat seperti ini. Jadi brondolannya itu tidak terlalu besar juga, tidak terlalu kecil, sedang rapat. Buahnya merah menyala seperti ini, hanya bentukannya seperti ini, agak mengerucut, hampir segitiga di atasnya. Ini untuk buah Marihat. Oke, yang kecil nih kita akan lihat lagi. Jadi ini saya jalan di jalan Jondan juga, hanya memang di sini tempatnya memang berpasir di sini. Nah, ini salah satu contoh lagi untuk buah Marihat itu sendiri. Bisa dilihat dia agak naik ke atas seperti ini. Nah, oke. Nah, untuk tingkat produktivitasnya sendiri memang kami akui untuk Marihat itu memang sangat oke. Jadi bisa dilihat ini umur 23 tahun, buahnya masih keliling, bro. Jadi buah Marihat itu seperti ini. Nah, 23 tahun masih produktif. Jadi nggak salah kalau orang ngomong
Kalau infonya untuk Marihat itu dalam 1 hektarnya itu dalam 1 hektar selama itu bisa menghasilkan 6 hingga 8 ton dia per hektar. Jadi bisa dilihat itu adalah contoh buah Marihat. Jadi ini kenapa kita menggunakan Marihat, sudah sesuai dengan topografi kita, sesuai dengan kondisi tanah juga, dan juga ini tingkat produktivitasnya memang tinggi di sini. Marihat tahun 2002 ditanam, 23 tahun masih seperti ini. Oke, itu sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menginspirasi kita semua tentang varietas Marihat. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam planters, salam tandan berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.